Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhadi MPD selaku founder P4I. Yang terhormat Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Noval Abdillah SPDGR selaku narasumber pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini. Baik, selamat datang di kegiatan workshop virtual desain poster dan infografis dengan Page Age, di mana kegiatan malam ini adalah pertemuan terakhir Bapak Ibu melalui Zoom meeting, dan 2 hari ke depan Bapak Ibu bisa berdiskusi melalui WhatsApp group. Di sana sudah ada Bapak Noval. Bapak Ibu bisa bertanya-tanya langsung terkendala apa saja yang Bapak Ibu alami. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu tentang presensi atau sertifikat atau yang lainnya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kami sudah siapkan dan Bapak Ibu cukup menyimak pada Zoom meeting malam ini. Dan kemarin kita sudah membahas tentang, hari pertama kita sudah membahas tentang cara membuat poster, dan hari kedua kita sudah membahas tentang infografis. Malam ini kita akan mengulang kembali materi yang disampaikan oleh Bapak Noval, dan langsung saja kami silahkan Bapak Noval Abdillah SPDGR untuk menyampaikan pemaparan materinya pada malam hari ini. Silahkan Bapak Noval. Oke, terima kasih Kak Syakila ya. Eh, Suara saya gimana? Cukup terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sehat ya. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu senang hati ini berjumpa kembali dengan Bapak Ibu untuk hari ketiga ya. Ini adalah malam ketiga, sudah tidak terasa bahwa kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Dan ini adalah hari yang terakhir kegiatan sinkronus ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin di hari terakhir ini saya lebih kepada mengajak Bapak Ibu untuk menemukan ide baru. Kemudian ada tips-tips yang bisa menjadikan kita menambah wawasan, gimana cara kita bisa membuat poster dengan baik, gimana cara kita membuat infografis dengan baik. Nah, di hari kedua kemarin sangat dinamis, Bapak Ibu, ada pertanyaan gitu ya, apakah Pen Engage ini artinya punya kelebihan apa gitu. Nah, berbicara tentang kelebihan, sekali lagi Bapak Ibu, namanya platform, ada kelebihannya, ada kekurangan. Cuman yang paling bisa kita manfaatkan adalah platform yang sering kita gunakan. Jadi itu yang sangat maksimal. Pada intinya Bapak Ibu, untuk membuat poster dan infografis itu ada tips-tipsnya. Nah, di sini kita akan sharing tentang gimana tipsnya, ya sehingga kita benar-benar paham. Pertamanya kita bisa meletakkan objek yang sesuai, kemudian memilih font, terutama itu juga ada karakter-karakter tertentu ya. Jangan asal kita pilih font kemudian letakkan kemudian kita tempel aja, tidak ya Bapak Ibu, tapi lebih ada kaidahnya gitu. Oke Bapak Ibu. Nah, hari ketiga saya yakin Bapak Ibu adalah tetap menjadi guru yang keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu adalah seorang guru yang tangguh.
Dan terbukti pada malam ketiga ini kita masih sama-sama di sini. Mudah-mudahan kita diridhoi sebagai orang yang cinta dengan ilmu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan yang ketiga ini, saya lebih kepada berbagi tips ya Bapak Ibu. Nah, dan Bapak Ibu boleh nih kita coba untuk sharing, komunikasi, kemudian dengan sangat interaktif pada nantinya. Ya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan chat yang ada di Zoom ini, atau kalau ingin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur raise hand ya. Nah, Bapak Ibu, jadi saya akan memulai dari apakah Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara menggunakan font dalam melakukan presentasi, atau kalau dalam hal ini dalam membuat poster ya, dalam membuat poster atau infografis, Bapak Ibu. Oke. Nah, maka di kesempatan yang baik ini Bapak Ibu nih boleh catat ya. Nah, ini hanya saran-saran yang apa? Saran-saran yang sudah mungkin bisa dikatakan baku pada bagian umum, tapi bukan baku mutlak tidak ya. Mungkin pada umumnya nih seperti ini ya. Jadi kaidah penggunaan font itu dalam satu poster ya, itu maksimal menggunakan 3 jenis font. Itu maksimal, Pak Ibu. Kenapa demikian? Karena masing-masing font itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau terlalu banyak font yang digunakan, maka informasi yang akan disampaikan atau teks yang ada di dalam sebuah poster atau infografis ini menjadi teks yang tidak utuh informasinya. Sehingga karakter dari font yang berbeda ini memberikan gambaran bahwa teks yang ada di poster itu memiliki arti-arti yang berbeda, sehingga di situ tidak menjadi sebuah kesatuan informasi yang utuh gitu. Sehingga di sini kenapa kok dibatasi maksimal menggunakan 3 jenis font. Yang kedua, hindari pewarnaan yang samar. Ya, Bapak Ibu, bahwa keterbacaan dalam sebuah poster ini menjadi sebuah hal yang sangat mutlak. Saya ulangi, keterbacaan. Meskipun ada tulisannya, tapi kalau tidak terbaca, nah ini kan juga hal yang percuma gitu ya. Nah, sehingga di sini yang kedua, hindari pewarnaan yang sama. Artinya, Bapak Ibu memilih font dengan warna tertentu, maka harus kontras. Harus sedapat mungkin bisa dibaca. Orang sudah dari jauh misalkan melihat poster kita, melihat infografis kita, itu sudah tahu. Oh, itu di situ ada tulisan. Meskipun belum secara detail, tulisannya itu tentang apa. Tapi sudah tahu ada tulisan. Nah, menjadi kurang bagus kalau warna pada tulisan itu bertetangga dengan warna background-nya. Background-nya merah, kemudian tulisannya juga merah. Atau merah yang agak muda gitu ya. Nah, ini kan juga sama. Sehingga ini bisa Bapak Ibu eh, hindari. Yang ketiga, beri penekanan pada kata atau kalimat yang penting. Nah, sehingga gimana Pak caranya? Ini saya beri contoh. Nah, dalam slide ini Bapak Ibu, saya memberikan penekanan pada kata font. Ya, ini huruf font. Saya cetak tebal penekanannya, kemudian saya beri warna yang berbeda. Dan saya menganggap bahwa ini adalah poinnya, kata kuncinya, keywordnya ya. Nah, ini ada di sini. Kemudian ini juga sama, itu menggunakan cetak tebal, kemudian kita ubah warnanya berbeda dengan yang lain. Maka di situ itulah yang disebut dengan penekanan. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu, hindari penggunaan huruf yang sempit dan kecil. Bapak Ibu, ya, kadang ada huruf itu yang kalau dipakai itu terlalu mepet antar hurufnya, jarak antar hurufnya, ya. Atau ada kadang yang terlalu tipis, terlalu kecil. Nah, sehingga kesannya itu menjadi tulisan yang sulit untuk kita baca karena terlalu mepet itu tadi, sehingga
pandangan itu menjadi kurang. Oke, yang kelima Bapak Ibu, isi atau body ya, body text. Gunakan font yang mudah dibaca. Nah, font yang mudah dibaca itu seperti apa Pak karakternya? Nah, nanti ada ya, karakter dari font yang mudah dibaca itu seperti apa. Jadi tidak semua font itu bisa kita gunakan sebagai text body atau konten atau isi, tapi ada karakter-karakter khususnya ya Bapak Ibu. Nah, kadang kan selama ini kita tidak pernah berpikir sejauh itu ya. Nah, sehingga informasi ini mungkin bisa menjadi penting juga bagi saya dan Bapak Ibu juga. Yang keenam, Bapak Ibu, sesuaikan jenis font dengan tema. Ini mutlak. Temanya itu bermacam-macam. Dan tema itu sangat sesuai dengan kondisi perasaan seseorang. Tema pernikahan misalkan, tema tentang laporan, kemudian tema tentang ya, hal-hal yang lain, mungkin yang semi formal, yang tidak formal ya. Nah itu eh, tentu punya pemilihan atau karakter font yang berbeda. Oke, mari kita simak bersama-sama. Nah, pertanyaannya, Bapak, tadi kan ini tipsnya ya, kaidah penggunaan font. Kemudian, bagaimana cara memilih font dalam membuat sebuah poster atau nah, infografis atau juga bisa presentasi, ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang eh, penting bagi kita untuk mengenal yang namanya tipografi. Nah, inilah pemilihan font dalam desain grafis itu disebut dengan tipografi. Oke, apa sih Pak yang dimaksud dengan tipografi? Jadi, tipografi itu adalah sebuah ilmu atau kemampuan menata huruf atau aksara untuk publikasi visual, Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu beda, Bapak Ibu ingin mempublikasikan informasi, kemudian teksnya itu sama. Jadi, jadi kayak artikel ditempel aja. Menarik nggak bagi orang lain yang membaca? Mungkin nggak menarik. Karena apa? Ya, karena cuma begitu aja kan, Bapak Ibu. Tapi kalau font itu kita kombinasikan, ya kita buat ada yang besar sebagai highlight, ya sebagai point of view, sebagai apa center of interest gitu ya, pusat perhatiannya. Kemudian bagian yang lain dibuat kecil. Nah, itu kan bagian dari teknik-teknik tipografi. Ya, nah di sini keahlian atau ilmu menata huruf aksara untuk publikasi visual, baik secara cetak maupun elektronik ya atau mencetak. Nah, dengan ini harapannya bisa menerapkan tipografi, maka pembaca bisa mendapatkan kesan tertentu dan merasa nyaman dalam membaca. Jadi ada kesan positif yang ditinggalkan dari sebuah keindahan, ya, dari sebuah keindahan atau tipografi. Oke, ini boleh Bapak Ibu catat 5 jenis huruf tipografi. Jadi di dalam pemilihan font, dalam pemilihan huruf, dalam pemilihan font ya, itu ada 5 tipe huruf, 5 tipe font. Dan kelima-limanya ini Bapak Ibu itu memiliki karakter yang berbeda. Ya, memiliki karakter yang berbeda. Oke. Yang pertama serif. Yang pertama adalah serif. Nah, contoh misalkan huruf serif atau berkaki, ini contohnya ya Bapak Ibu. Coba kita lihat. Jadi di masing-masing ujung ini kayak ada kaki-kakinya gitu ya Bapak Ibu. Oke. Jadi tipografi yang ada di sini Bapak Ibu itu ada ini contoh ya ada kakinya. Jadi ada sedikit ekornya gitu ya. Nah, jadi huruf serif atau berkaki atau memiliki kait di setiap ujungnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik. Nah, nostalgia klasik, kemudian anggun ya Bapak Ibu. Dan di sini juga ada lemah lembut dan feminim. Oke, itulah kenapa Bapak Ibu banyak dari surat undangan pernikahan
itu banyak menggunakan font serif. Kenapa? Yaitu tadi, karena yang ingin ditonjolkan adalah kelemah lembutan, keanggunan, kemudian klasik, dan ini bisa dinikmati dengan suasana, yaitu tadi, suasana pernikahan itu kan menyenangkan, dan seterusnya. Oke. Termasuk surat-surat biasanya ya Bapak Ibu. Nah, surat-surat itu kita bisa menggunakan font Times New Roman biasanya, karena sudah terlalu sering ya. Padahal tipe font itu harapannya adalah ini tadi, klasik, anggun, lemah lembut, dan feminim. Oke, nah ini pemilihan fontnya. Kemudian yang kedua, kalau tadi ada serif, ada ekornya, sekarang sans serif, lawannya. Ya, istilah sans berasal dari bahasa Perancis, Bapak Ibu. Sans berarti tanpa, jadi sans serif berarti tanpa serif atau tanpa ekor, sehingga font tersebut memiliki ketebalan yang sama. Oke, kesan huruf ini tegas. Saya ulangi, kesan huruf ini adalah tegas, modern, kemudian fungsional dan efektif. Nah, makanya kenapa banyak pengguna web designer, ya Bapak Ibu, pengguna web designer itu banyak menggunakan huruf-huruf sans serif. Salah satunya Roboto, kemudian ada Papins, ada Open Open Sans ya kalau nggak salah. Ya, nah, karena memang yang ingin dimunculkan itu adalah kesan modern. Kemudian di situ ada kesan huruf tegas gitu ya. Nih bagus, berkarakter gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Jadi semua teksnya ketebalannya itu sama, tidak ada tailnya, tidak ada ekor-ekornya di tepi-tepi atau di bagian ujung, ya Bapak Ibu. Nah, dan huruf ini itu banyak digunakan untuk membuat laporan, ya Bapak Ibu. Jadi huruf ini banyak digunakan untuk membuat laporan, ya baik laporan keuangan misalkan, ya itu banyak menggunakan huruf sans, ya. Ada serif, ada sans serif. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ini. Nah, inilah kesan yang ditimbulkan. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak salah-salah nih ya dalam memilih font. Jadi sudah sesuai dengan karakter ya. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah script, bahwa font atau huruf yang memiliki gaya goresan, ya seperti tulisan tangan atau pena atau kuas atau seperti kaligrafi. Di sini memiliki ciri khas yang terhubung dengan satu sama lain. Jadi nggak bersambung gitu ya Bapak Ibu. Huruf jenis ini menunjukkan keindahan. Catat nih ya Bapak Ibu. Keindahan, vintage, retro. Kemudian kesannya spesial dan akrab. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu untuk tulisan selamat gitu ya. Selamat datang. Nah, itu banyak menggunakan tipe font yang ini. Karena ucapan selamat itu kan sebuah ucapan yang apa namanya ya, lebih dekat, lebih spesial gitu ya. Spesial. Kemudian kita menggunakan jenis font script. Contoh lagi ucapan yang spesial itu kan happy birthday. Nggak mungkin happy birthday itu menggunakan menggunakan font-font yang tegas, menggunakan font sans serif ya, Bapak Ibu. Coba deh Bapak Ibu lihat nih ya, flyer-flyer, poster-poster atau infografis yang ingin menunjukkan kesan spesial ya, pasti deh menggunakan huruf nih script. Contohnya selamat datang, ya happy birthday, selamat hari guru, ya kan, congratulations misalkan, dan seterusnya. Ini pasti banyak menggunakan ini. Ya, karena itu tadi kesannya adalah indah, kemudian ada spesial, akrab. Oke. Nah, termasuk di undangan juga, Bapak Ibu ya, ini juga di undangan pernikahan tuh banyak digunakan nih font-font ini karena ingin menunjukkan kespesialannya dan keakraban ya.
Oke. Yang keempat, Bapak Ibu, monospace. Nah, ini udah yang keempat. Serif, sans serif, script, kemudian sekarang ada monospace. Jenis font ini melintang dengan karakter memiliki lebar yang sama secara vertikal. Jenis huruf ini banyak digunakan oleh programmer untuk coding dan performa teks. Ya. Jadi mirip-mirip, ada tailnya juga, ada ekor-ekornya juga, tetapi ini tidak digunakan untuk surat, tidak digunakan untuk laporan, ya. Ini lebih kepada ini apa katanya Bapak Ibu untuk coding, ya. Nah, Bapak Ibu coba deh ketik di notepad misalkan, pasti huruf-huruf monospace seperti ini Bapak Ibu yang keluar, ya. Monospace. Nah, inilah peruntukannya, ya Bapak Ibu. Jadi jangan salah-salah nih, ya, nanti kalau Bapak Ibu membuat poster, flyer, infografis, presentasi, nah ini sudah ada kaidah cara memilih font. Oke, yang terakhir adalah dekoratif. Nah, font dekoratif ini ada juga yang menyebutnya sebagai font display atau font ornamental. Ya. Jenis font dekoratif memiliki ciri yang tidak beraturan, agak sulit untuk dibaca, dan tidak cocok untuk digunakan di bagian konten, isi, atau body text. Ya. Nah, Pak, dekoratif ini biasanya digunakan di apa? Biasanya digunakan untuk mendesain logo, pakai dekoratif. Ya, kemudian ada desain eh, nama brand, ya, itu pakai yang dekoratif, Bapak Ibu. Jadi hanya yang singkat-singkat saja, satu kata. Ya, jadi bisa dari logo, kemudian nama brand, itu menggunakan tipe dekoratif. Oke. Jadi ada 5, serif, sans serif, script, mono tadi, ya. Ini mono space, dan yang terakhir adalah dekoratif. Oke, ya Bapak Ibu. Ya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ditanyakan nih Bapak Ibu? Silakan. Nah, kira-kira ada pengalaman baru apa nih yang Bapak Ibu dapat nih dari tipografi, ya? Selama ini Bapak Ibu sudah tahu belum nih, ya? Ternyata gitu ya pakai fontnya. Silakan Bapak Ibu. Coba siapa yang sudah pernah menggunakan tipografi dalam membuat desain nih? Boleh yuk di chat Bapak Ibu. Atau kalau baru sekarang Bapak Ibu boleh menuliskan saya baru tahu. Siapa nih? Bapak Ibu, ada sekitar 65 orang di sini. Silakan. Siapa yang sudah menerapkan tipografi dalam membuat desain poster atau infografis? Boleh tulis di chat. Oke, mungkin saya absen dikit. Nah, selamat datang. Di sini ada Kang Agus Duhi, ya. Pernah. Kemudian ada Pak Heri AC juga. Saya baru Pak Kamarudin, ya. Baru tahu Pak. Oke, ini Pak Kamarudin, ya. Baru tahu. Baru 3 orang loh Bapak Ibu. Mana nih yang lain, ya? Ibu Herlina. Oke, ini saya baru tahu Pak. Hmm. Lanjut, siapa lagi? Siapa lagi di sini? Nah, Bu Erti, ya. Font dekoratif cocok buat jenis poster apa? Nah, tadi kan peruntukannya digunakan untuk nama brand, ya, Bapak Ibu, atau eh, itu tadi nama brand, ya, atau logo. Bu Erti, Bu EN, ya. EN, saya baru tahu Pak tentang font, ya, tipografi. Mana lagi suaranya? Ibu Meiti, Wuri. Nah, saya baru tahu tipe font ini, Pak. Ya, karena Bapak Ibu lebih dominan baru tahu, ya. Jadi Bapak Ibu boleh deh bandingkan nanti, ya, cara cara buatnya. Kemudian cocokin deh. Nah, benar nggak apa yang dikatakan Pak Noval, ya? Jadi
Font itu memang punya kesan-kesan khusus ya, punya kesan-kesan dan sifat-sifat khusus kalau kita pilih. Nah, Bapak Ibu, ya itu kan. Kemudian di sini Bu Yunilas, biasa semua Pak, Times New Roman terus katanya. Ya, ya. Oke ya. Nah, di sini ada Pak Agus Duhi. Nah, ini sudah mungkin expert ya. Jadi sudah sering menggunakan ya, bahwa dekoratif dan skrip. Nah, ini sering ketukar fungsinya. Oke. Nah, kalau skrip itu Bapak itu kesannya terang ya. Mengungkapkan tentang perasaan atau ucapan selamat itu lebih ke skrip. Makanya kenapa kalau ada kutipan mengutip kata-kata dari seseorang itu tidak pernah menggunakan font jenis sans atau sans serif ya, tapi script. Ya, karena itu tadi, karena ada keakraban di situ. Oke, kita next ya, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, tentu Bapak Ibu sudah tahu nih ya, cara-cara memilih font ya. Jadi harapannya nanti jangan sembarang-sembarang lagi deh ya. Nah, tapi memang betul-betul dipilih. Oke, bagaimana cara mendesain poster? Kalau di sini kan presentasi yang baik, apa yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu? Nah, di dalam fan engage ini juga menyediakan presentasi yang baik. Ya, menyediakan ada poster, ada infografis, ada presentation, kemudian di situ juga ada yang lain juga ya, banyak. Oke, ini tips yang bisa saya bagikan ya. 5 syarat membuat presentasi, karena kita mungkin dominan guru, Bapak Ibu, membuat 5 slide presentasi kita itu menjadi jauh lebih menarik. Oke, ya, yang pertama. Oke, 5 syaratnya itu apa, Pak? Nah, 5 syarat ini saya sebut dengan kata slide. SLIDE. Oke, catat ya, Bapak Ibu. Ya, jadi cara mendesain presentasi, kalau ini juga boleh poster, infografis, sama ya, Bapak Ibu. Itu saya sebut syaratnya ada 5. Saya sebut syaratnya itu adalah slide. Ya, ada S, ada L, ada I, kemudian ada D, dan ada E. Nah, kita mulai dari huruf S. Ya. S itu artinya simple. Simple bukan berarti apa namanya, Bapak Ibu, tidak ada isinya, tidak ya. Nah, simple. Simple itu seperti apa, Pak? Oke, kita lihat contohnya. Mari kita bandingkan. Coba nih, bandingkan deh Bapak Ibu. Bapak Ibu, mana yang lebih baik kalau menurut Bapak Ibu? Coba deh bandingkan, yuk. Silakan komentar ya Bapak Ibu. Kolom chat ada gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira yang mana nih? Yang lebih baik menurut Bapak Ibu? Oke. Gambar nomor 2 yang lebih baik. Gambar yang nomor 1 yang lebih baik. Yuk, yang mana? Gambar 1, Pak. Oke, ada Bu Sunarti, gambar 1. Bu Anis, gambar 1. Kemudian Bu EN juga gambar 1 ya, Bapak Ibu. Terus, di sini ada Pak Heri, Bu Yunilas ya, gambar nomor 1. Yuk, mari kita diskusi ya, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya gambaran nanti. Oh, gitu ya, sehingga muncul oh. Oke, nah di sini ada Bu Lastini. Gambar nomor 2 yang lebih baik. Ya, Bu Meiti, gambar nomor 1, lebih simpel. Oke. Pak Ismail, gambar nomor 1. Nah, Pak Wisnu, gambar nomor 1. Pak Kamarudin juga menyebut gambar nomor 1. Baik, Bapak Ibu. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa sih kok Bapak Ibu pilih gambar nomor 1?
kenapa kok tidak gambar nomor 2? Bisa nggak Bapak Ibu alasan? Sebenarnya apa sih? Ada apa sih di nomor 2 kok Bapak Ibu memilih gambar nomor 1? Oke. Yang nomor 1 lebih simpel, Pak. Terus kalau yang nomor 2 kenapa, Pak? Nah, Pak Kamarudin ya. Gambar 1 tidak rumit. Simple, mudah dibaca. Yang gambar nomor 2, Pak, itu rumit, Pak Kamarudin ya. Ada lagi nih. Nomor 1 itu simple. Gambar nomor 2 sulit dipahami. Kemudian Bu Herlina, 1 lebih simpel. Nomor 2 bingung lihatnya, Pak. Karena terlalu rame. Nah, ya. Tuh. Bu Evalina, gambar nomor 1 proporsional antara gambar dan teks. Pak Hari AC. Nomor 2, Pak, itu buat pusing. Ya, 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 ya. Pusing, Pak. Jangankan baca, lihat aja pusing, Pak. Ya. Aduh, ampun, ampun ya. Coba kita perhatikan ya, Bapak Ibu. Penataan baik isi mudah dimengerti dan menarik. Ya, oke. Inilah sebuah gambaran nyata, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan semua muanya itu Bapak Ibu apa namanya harus dimasukkan semua, tidak, ya. Tapi Bapak Ibu perlu mengambil bagian yang paling penting saja, ya. Perlu mengambil bagian yang paling penting saja. Kenapa? Ya karena itu tadi, Bapak Ibu. Orang akan merasa tertarik karena pandangan pertama. Ya, jadi nah ini perlu diingat. Pandangan pertama kalau sudah menarik, maka seterusnya akan bagus ternyata. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana supaya ini bisa menarik? Itu tadi. Kita harus membuat dengan simple S ya. Simple. Kalau gambar nomor 2 ini terlalu padat, selain terlalu padat juga kurang tertata dengan nyaman, kurang tertata dengan rapi. Dan saya yakin orang juga ogah gitu ya. Mau membaca gitu udah kayak udah jelimet duluan gitu ya. Meskipun info yang disajikan itu adalah info yang sangat penting. Tapi kalau modelnya kayak gitu ya susah juga untuk mengenal apa namanya mengetahui info pentingnya apa sih sebenarnya seperti itu. Tapi yang nomor 1, Bapak Ibu, ini berimbang. Orang itu tertarik, wah di situ ada diagramnya. Wah ini kayaknya menyajikan sebuah data. Apa sih datanya? Nah jadi udah penasaran nih. Jadi ada diagramnya di situ. Kemudian secara detail dia akan membaca. Oh ternyata uh, ada info seperti ini. Ya, oke. Kita next ya. Next. Yang kedua. Nah, simple di sini, maka Bapak Ibu cukup poin saja yang disertakan. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu ada gambar, kemudian ada poin. Di sini ada judul atau subjudul. Jadi tidak perlu semua-muanya Bapak Ibu harus masukkan. Sehingga ini memudahkan bagi kita yang akan membaca atau melihat ada informasi penting apa di dalamnya. Ya, kata kuncinya simple adalah cukup poin saja yang disertakan. Nah, orang-orang hebat, Bapak Ibu, ya, orang-orang hebat yang menguasai platform di dunia saat ini, ya, Bapak Ibu. Coba kita lihat. Ini pemilik iPhone, ya, kemudian pemilik Facebook, pun demikian juga pemilik Microsoft. Mereka menyajikan sebuah ya, menyajikan sebuah tampilan ya, menyajikan sebuah informasi itu hanya dengan satu kata atau hanya dengan kalimat saja. Selebihnya dibuat background yang sangat menarik. Tuh, coba bayangkan. Ini ada Mark ya. Dia menyebut bahwa the future is very fun.
Ini aja yang mereka tonjolkan nih Bapak Ibu. Sementara background-nya dibuat kontras ya. Jadi kesan yang simpel ini menjadikan sebuah tanda tanya bagi yang membaca. Sebenarnya apa sih? Sudah penasaran lebih dulu gitu ya, Bapak. Sehingga ini menjadi daya tarik. Contoh ini lagi ya, pemilik iPhone ya, apa nama Apple ya. Nah, cuma nuliskan di sini 700 million iPhone sold namanya. Ada 700 million iPhone itu terjual. Ya, backgroundnya hitam, tulisannya putih. Gitu aja, Bapak Ibu ya. Tidak ada ornamen apa-apa gitu, tidak ada. Nah, lebih kompleks mungkin. Di sini ada Bill Gates, pemilik Microsoft, sama. Backgroundnya cuma biru, kemudian kontras dengan warna teks, our teachers, kemudian deserve better. Harusnya kita sebagai guru itu juga bisa membuat yang seperti itu. Gitu ya. Sehingga powernya itu bukan di apa namanya, memang betul power poinnya. Jadi poinnya itu menjadi sebuah power, bukan power text ya. Kalau power text salin aja semua gitu ya. Oke, ini adalah gambaran. Yang kedua adalah lucid. Apa sih Pak lucid? Ya, lucid itu artinya jelas ya Bapak Ibu. Apakah cukup jelas untuk dinikmati? Bisa nggak Bapak Ibu beri komentar? Bapak Ibu jelas nggak? Bisa nggak memaknai dua ini? Jelas nggak apa infonya? Coba. Mana nih komentarnya Bapak Ibu? Ya, apakah Bapak Ibu jelas dengan informasi dua ini? Oke, mana suaranya Bapak Ibu? Belum ada? Silakan Bapak Ibu, di sini ada sekitar 70 orang yang udah join. Kira-kira Bapak Ibu menangkap apa tentang infografis yang ada di depan ini Bapak Ibu? Dari dua gambar ini. Mudahkah Bapak Ibu menangkap infonya apa? Oke, Ibu Rusyanti kurang jelas Pak. Yang lain mana? Nah ya, Pak Hari AC. Belum Pak, belum jelas. Oke. Ibu Herlina cukup sulit Pak. Hmm. Oke, baru 3 orang ya. Kemudian Pak Asiu, gambar nomor 1 lebih mudah. Masih mengerti, Pak Manudin ya. Kemudian Pak Sudarto, gambar nomor 1 perpaduan warna kurang sesuai. Ya. Gambar nomor 1 warna terlalu mencolok. Gambar nomor 2 ruwet. Informasinya sulit dipahami, tulisannya tidak jelas. Nah, Ibu Emi ya, warna yang gambar 1 kurang pas, nomor 2 kebanyakan gambar. Gimana ya? Oke, nah jadi gambarnya saling timpa, alias saling menutupi ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu sudah sangat bisa ya menilai yang bagus, tidak bagus, harus seperti apa gitu ya. Jadi sangat bisa Bapak Ibu. Jadi harapannya kalau Bapak Ibu sudah bisa menilai demikian, ketika membuat poster, infografi, itu ya juga tidak hanya asal tempel gitu. Tidak hanya asal memberi warna, tidak hanya asal ya numpuk-numpukin objek gambar gitu ya Bapak Ibu. Sehingga apa yang Bapak Ibu itu buat nantinya itu terkesan kurang jelas ya, kurang jelas apa maksudnya gitu ya. Oke, nah mungkin kita bisa menjelaskan dari gambar yang hijau ya, yang pertama ini. Jelas ini kurang bagus, kurang jelas, kurang terbaca juga, dan maknanya juga. Oke,
Urus nanti orang yang membaca bisa sakit mata. Nah, jangan kita lakukan dong kalau gitu ya. Di sini Bapak Ibu, gimana ya? Backgroundnya hijau, ya. Kemudian tulisannya juga hijau gitu ya. Sehingga ini ini apa gitu ya? Memang kalau secara dekat terbaca, tapi orang melihat dari jauh itu sudah tidak menarik, ya. Orang melihat dari jauh ini jelas sudah tidak menarik karena nggak jelas juga maksudnya apa. Sehingga di sini dalam konteks kontras, ya, pewarnaan ini kurang bagus. Nah, ini yang sebelah kiri ya, Bapak Ibu. Sekarang yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini Bapak Ibu juga sama ya, yang sebelah kanan. Di sini benar katanya tadi itu. Ini maksudnya apa, Pak? Cuma gambar ditumpuk-tumpuk, ya. Gambar ditumpuk-tumpuk kemudian dikasih teksnya. What is IoT? Apa ini maksud dengan IoT katanya ya? Internet of Things apa? Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau ingin membuat presentasi poster, flyer, infografis, maka prinsipnya simple, yang kedua harus jelas. Oke, kalau backgroundnya hitam, tulisannya yang terang, boleh putih, boleh kuning, itu contohnya. Ya, bagaimana kalau ini Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apakah ini cukup jelas dan jauh lebih baik? Dua gambar ini, Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau berkomentar, Bapak Ibu? Apakah ini cukup jelas dan jauh lebih menarik? Is better, bagus. Nah, tuh dapat ya. Jadi jauh lebih baik, Pak. Cantik. Nah, Bapak Ibu, kita harusnya bisa nyontoh-nyontoh yang seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi teksnya hanya sedikit, ada penekanan ya, pada bagian yang penting. Kemudian di sini, what did I do? Apa yang bisa dikerjakan supaya mendukung pertanyaan ini? Maka di sini diberi gambar orang bekerja, orang membawa tas. Oke. Terus di sini dijelaskan, di list ya, YouTube, daily post, kemudian new template. Simple, Bapak Ibu. Oke. Kemudian kontras juga dapat, jelas juga dapat ya. Nah, di sini juga sama ya Bapak Ibu. Ada gambar robot. Kemudian di sini, do you have any question? Nah, pada bagian questionnya ini, Bapak Ibu, itu kita cetak tebal. Cetak tebal dengan warna yang beda. Ya, ini adalah gambaran-gambaran. Mudah-mudahan ini menambah semangat Bapak Ibu untuk membuat bahan tayang, poster yang jauh lebih menarik. Oke, lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga adalah important. Important itu artinya hanya mengambil bagian yang paling poin. Mengambil yang bagian paling penting. Yang nggak penting biarkan aja. Ya. Jadi important di sini satu harus berisi. Yang kedua tidak bertele-tele. Artinya poinnya jelas. Kemudian keterangannya hanya sedikit saja, seperlunya. Dan yang ketiga harus tepat sasaran. Ya. Oke. Bisa Bapak Ibu bandingkan? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah ini termasuk dalam bagian yang penting, important? Saya ulangi, important tadi berisi, tidak bertele-tele, kemudian tepat sasaran. Ya, oke. Gimana menurut Bapak Ibu? Setujukah dengan dua gambar ini? Setuju?
Setuju? Pak Kamarudin ya, di sini tidak, gambarnya terbalik. Ibu Herlina, setuju Pak? Oke. Bu Anies juga setuju ya. Hmm. Mana lagi? Bu Meiti juga setuju. Perhatikan ya Bapak Ibu. Di situ kan tadi udah dijelaskan ya. Berisi, tidak bertele-tele. Kemudian di situ juga Bapak Ibu tepat sasaran ya. Oke. Bu Rusyanti kurang tepat. Pak Wisnu setuju Pak. Oke ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah gambaran ya. Ada satu informasi, kemudian informasi itu diperkuat dengan objek gambar. Saya ulangi. Ada satu informasi, kemudian informasi tersebut diperkuat dengan objek gambar. Ya, contoh misalkan nomor satu, informasinya adalah kapan waktu paling tepat untuk pensiun. Kemudian objek gambar pendukungnya adalah gambar anak-anak. Ya, di sini gambar anak-anak ya Bapak Ibu. Pensiun. Pensiun tuh cocok nggak kalau kita gambarkan atau simbolkan ya, atau kita beri ilustrasi dengan gambar anak-anak di sampingnya? Mungkin kurang pas ya. Harusnya ini dibalik Pak. Yang anak-anak ini ke kanan, ya kan kebalik katanya Pak Banu ya. Kemudian yang bapak-bapak sebelah kanan ini ke kiri, sehingga ini menjadi uh, cocok. Nah inilah ya, jadi sesuai konteks dan kontennya. Konteksnya apa, kemudian kontennya apa. Oke, bisa ya dipahami Bapak Ibu. Selanjutnya, kita next Bapak Ibu. Delightful. Pasti Pak, delightful ya. Slide. Ini sudah D ya, delightful. Yang keempat. Delightful itu artinya secara tampilan itu menarik. Powerful ya. Sangat berkesan tampilannya. Bapak Ibu, untuk membuat tampilan itu menarik, maka Bapak Ibu satu perlu memperhatikan kontras. Kontras itu seperti apa Pak? Kontras itu kalau backgroundnya terang, tulisannya gelap. Sebaliknya, kalau backgroundnya gelap, tulisannya terang. Oke. Yang kedua, susunannya, tata letaknya, layoutnya. Tadi nih contoh, Bapak Ibu pusing kan karena gambar itu ditempel-tempel begitu aja kan, sehingga nggak paham juga maksudnya. Nah, ini dari sisi layout tentu tidak mengenakan, kurang pas, kurang bagus, sehingga tidak delightful, tidak tidak nyaman dipandang ya. Kalau kemarin kan eye catching gitu ya. Ini sama. Oke. Coba sekarang kita bandingkan Bapak Ibu. Yuk, manakah yang menurut Bapak Ibu lebih delightful, yang lebih menarik? Gambar satu atau gambar dua? Gambar satu atau gambar nomor dua? Gambar nomor dua, Pak. Gambar nomor dua. Oke. EN gambar nomor dua, Pak Hari juga jawab gambar nomor dua, Ibu Eti juga gambar nomor dua, Budina Aulina gambar nomor dua, Ibu Erti juga gambar nomor dua. Oke, apa sih Bapak Ibu alasannya? Kenapa kok nomor satu itu kurang menarik? Kenapa? Bapak Ibu, penilaian Bapak Ibu gimana nih? Gambar nomor satu kok kurang menarik? Sebenarnya alasan mendasarnya itu apa, Bapak Ibu? Oke, warna tidak kontras. Lanjut, ada Bu Erti. Yang satu, nggak ada backgroundnya, Pak. Kontrasnya tidak kelihatan. Terus,
Ada keterangan gambar tapi tidak jelas, Pak Kamarudin. Setuju? Tidak ada judul, warna kurang kontras, gambar numpuk. Wah, lengkap banget nih Bu Rusyanti ya. Bikin pusing gitu ya. Kemudian ada Bu Anis, gambar nomor tata, tata letaknya kurang bagus. Setuju, Bu Anis. Bu Emi, gambar nomor 1 itu Pak, kurang menarik karena bisa jadi orang salah peta. Nah, ini baca-baca peta nanti mungkin bisa bisa salah gitu ya. Siapa lagi? Dina, Aulina, tata letak gambar kurang pas yang nomor 1. Pak Bone, Sulsel ya, Pak Andi Mulyana, gambar nomor 1, acak-acakan. Setuju sih, memang kayak apa, nggak ada maknanya gitu ya. Coba nempel-nempel aja tuh gambar. Ibu Herlina, background terlalu kontras, tulisan tidak jelas, tidak ada judul. Bu EN, letak gambar yang acak-acakan. Nah, inilah makanya Bapak Ibu, penting bagi kita untuk membuat sebuah desain visual itu menjadi delightful, artinya menarik, enak dilihat. Ini sangat sangat bergantung pada gimana cara Bapak Ibu menempatkan objek, menempatkan gambar sehingga kesannya itu tidak acak-acakan. Kesannya itu tidak hanya asal tempel-tempel aja, tapi memang betul-betul ada makna. Ya, kalau yang sebelah kiri kita sulit banget nih memaknai. Sebenarnya apa sih? Maksudnya apa sih nomor 1 nih? Peta ditumpuk-tumpuk, kemudian ada gambar anak. Gitu. Jauh berbeda nih dengan yang di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan sudah ada background, ada Indonesia ya Bapak Ibu tuh. Jadi Bapak Ibu udah membayangkan, oh ini berbicara tentang Indonesia. Kemudian di situ ada judulnya, area kerja. Kita sorot nih bagian Pontianak, kita sorot nih bagian Semarang ya. Kemudian kita dukung dengan spotlight gambar yang ada di bawahnya nih. Seperti itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa merancang dengan baik ya. Gimana supaya tayangan visual itu bisa delightful, enak dilihat. Yang terakhir Bapak Ibu adalah eksplisit. Kalau tadi lucid ya. Eksplisit. Ya. Eksplisit ini seperti apa, Pak? Kalau kalau tadi lucid itu jelas ya. Kalau eksplisit artinya Bapak Ibu membuat itu memang ya eksplisit, maknanya itu tepat. Bapak Ibu menggambarkan tentang A, maka yang dibaca oleh orang lain itu ya juga A gitu Bapak Ibu. Jadi bukan B. Paham ya maksudnya ya? Bapak Ibu buat poster, Bapak Ibu ingin menggambarkan kepada orang lain bahwa poster ini maknanya adalah A. Tetapi ketika dilihat oleh orang lain ini ternyata menilainya maknanya B. Nah, ini kurang bagus ya. Maka dalam hal ini tidak, pesan eksplisitnya itu enggak ada. Berbeda, tidak tersampaikan. Ya. Nah, ini contoh nih, yuk. Menurut Bapak Ibu, manakah yang lebih bermakna? Apakah gambar nomor 1 atau gambar nomor 2? Siapa yang paling cerdas? Tuh, ada pertanyaan. Oke, Pak Kamarudin, gambar nomor 1. Bu Ripka, itu kiri Pak. Bu Yunilas, nomor 1 Pak. Nggak ada gambar nomor 2 ya Bapak Ibu. Bapak Wiono, gambar nomor 1. Pak Endriani juga gambar nomor 1. Dan ada Bu Rusyanti, saya mau yang nomor 2 karena banyak duit. Oke, mungkin pada poin itu ya, jadi lebih menarik ya Ibu. Ini Pak Hari ya, kemudian Bu Rusyanti juga. Saya pilih nomor 2. Pak Wisnu, gambar nomor 2.
Siapa yang lebih cerdas ya? Nah, Sunarti, sini pilih gambar nomor 1. Oke, Bu Rusyanti cerdas dalam arti mengelola keuangan ya. Oke, jadi bisa. Nah, ini kan udah eh, punya dua pandangan yang berbeda gitu ya, Bapak Ibu. Karena kita mungkin dengan Bu Rusyanti pilih gambar nomor 2. Gak apa-apa. Ya, jadi prinsipnya Bapak Ibu, gambar nomor 1 ini akan menggambarkan tentang seseorang yang cerdas. Maka di sini seseorang yang cerdas itu digambarkan dengan seseorang yang berada di ini apa? Perpustakaan ya, sedang membaca buku. Oke. Nah, siapa yang paling cerdas pada gambar nomor 2? Ini digambarkan dengan uh, orang memegang, ya ada istilahnya, ini cerdas mengelola keuangan. Nah, tetapi kita ambil prinsip yang paling umum ya, Bapak Ibu. Yang paling umum itu mungkin cerdas itu bisa digambarkan dengan ya contohnya ini, yang lebih pas ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu memilih gambar yang sesuai dengan konten dan konteksnya ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Sehingga tanpa menceritakan isi dari kontennya, secara konteks orang sudah mengenal, paham dengan maksudnya. Oh gitu maksudnya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah inilah Bapak Ibu tadi 5 tips ya. Yang pertama slide, simple, lucid, important, delightful, dan explicit. Oke. Bapak Ibu mungkin ini apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam waktu 1 jam ya Bapak Ibu. Keren nggak nih Bapak Ibu? Bertahan 1 jam ya kita berdiskusi. Mudah-mudahan banyak menambah informasi ya Bapak Ibu. Banyak menambah informasi cara-cara kita mendesain. Tentu hal ini saya harapkan benar-benar Bapak Ibu bisa terapkan sedikit demi sedikit. Dan kita akan mencoba melihat masih bedanya gitu ya. Masih ada waktu sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin saya akan beri contoh ya. Mari kita coba satu aja mungkin, satu contoh yang bisa kita apa namanya, bisa kita lakukan ya. Masih terlihat ya? Ini masih terlihat. Nah, kita ketik aja di sini, fan engage ya Bapak Ibu. Mari kita contohkan Bapak Ibu. Tadi kita contoh, kita coba Bapak Ibu gimana power apa namanya tipografi itu benar-benar kita mainkan. Ya, coba ya. Nah, di sini ada template. Bapak Ibu, mungkin saya buat desain. Saya ambil yang sembarang aja, mungkin presentasi juga boleh. Ini, presentation. Ya. Ambil yang mana-mana aja juga boleh ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu apa, sudah terlihat gitu ya. Nah, kita tambah tambah page baru sebelah sini. Oke. Ini adalah kosongannya Bapak Ibu. Kemudian kita akan coba untuk membuat teks. Kita ambil satu teks saja. Nah, misalkan saya ucapkan selamat datang. Tuh. Kemudian ini saya buat rata tengah, Bapak Ibu. Mari kita bandingkan.
gimana cara nyusunnya ya. Nah, ini sudah. Oke. Guru inspiratif Indonesia. Nah, yang pertama katanya tadi kita memberi penekanan pada bagian yang poin. Kita akan mengucapkan selamat datang. Tapi di sini saya beri color yang berbeda ya. Mungkin warnanya warna biru. Oke. Nah, ini satu Bapak Ibu. Kemudian saya duplikat lagi. Jadi tadi ada ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang kedua karena ini ucapan selamat menambah keakraban gitu, maka kita menggunakan jenis font script atau jenis font yang mungkin tulisan tangan ya. Jenis font yang, nah ini contohnya. Oke, kita cari yang lain. Misalkan. Kurang bagus ya Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemudian ini saya perbesar. Jadi ini ada penekanan di sini. Saya perbesar. Tetapi di bawahnya masih sama. Ya. Oke. Yang ketiga, jadi ini sama Bapak Ibu. Ini ada penekanan, yang ini ditebelin juga ada penekanan. Saya duplikat lagi ya Bapak Ibu. Oke. Nah, cara yang kedua, yang ini saya pilih teks biasa, Roboto, kesannya tegas. Kemudian, tapi saya cetak kecil ya Bapak Ibu. Ya, oke. Dan sekarang coba kita bandingkan hasilnya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Bentar. Nah, jadi kalau ini misalkan saya apa namanya Bapak Ibu, present gitu ya, review, maka Bapak Ibu bisa membandingkan. Bapak Ibu akan pilih yang mana? Ini yang pertama. Silahkan dilihat Bapak Ibu. Ini yang pertama. Selamat datang peserta pelatihan Guru Inspiratif Indonesia. Ini yang kedua. Harusnya nggak kayak gini ya. Kemudian ini yang ketiga Bapak Ibu. Oke. Kita lihat gini aja ya Bapak Ibu. Ya. Ini yang pertama. Bandingkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih mana nih? Yang kedua seperti ini. Kemudian yang ketiga seperti ini. Silahkan dipilih. Bapak Ibu pilih yang mana? Saya pilih yang ketiga.
Oke. Sudah bisa membayangkan sekarang Bapak Ibu gimana kekuatan teks, gimana kekuatan tipografi itu bisa kita mainkan. Ya. Oke. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, nah boleh nih sesuai dengan karakter-karakternya ya. Sesuai dengan karakter-karakternya tadi itu bisa kita mainkan jenis-jenis fontnya ya. Intinya kalau itu adalah kata ungkapan, atau mengucapkan ucapan congratulations, selamat, kemudian senang, itu menggunakan font yang keriting ya Bapak Ibu. Kemudian kalau itu laporan, contoh nih laporan ya, laporan keuangan, bisa infografis bentuknya diagram, diagram batang, diagram garis ya, itu maka gunakan jenis font yang sans serif, yang tegas ya Bapak Ibu. Oke. Dari sini ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Silakan. Silakan ada yang Bapak Ibu tanyakan mungkin. Ya. Oke, sambil berjalan ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh-contoh tadi ya Bapak Ibu. Sudah saya tunjukkan gimana menggunakan tipografi ya, menggunakan tipografi. Sesuaikan dengan karakter-karakter Bapak Ibu. Nih. Kita akan membuat sebuah laporan ya. Oke, coba kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, di dalam laporan itu saya akan membuat sebuah chart seperti ini. Kemudian chart ini saya letakkannya Bapak Ibu. Kemudian di sini teksnya ini ada ya, ada pertumbuhan ekonomi. Nah, jenis fontnya saya ubah ke Ubuntu. Kita buktikan ya Bapak Ibu bahwa laporan ya ini kan sifatnya tegas ya. Sifatnya tegas ya. Kita susun sini, kita tambah teks Bapak Ibu. Kita mulai dari sini. Buat di sini ya Bapak Ibu. Oke, ini besarnya mungkin sekitar 36. Kemudian ini saya copy Bapak Ibu. Lagi ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu saya akan coba contohkan membuat sebuah paragraf ya, paragraf penjelasannya. Oke. Saya ambil satu paragraf aja. Saya ambil sampai di sini. Kemudian saya klik 2 kali, Ctrl V. Ya, Bapak. Nah, ini Bapak Ibu, saya taruh di tengah. Ya, ini contoh aja. Nah, ini teksnya saya ganti dengan Roboto. Sorry. Ya, Roboto itu adalah jenis uh, Sun ya. Kemudian ini saya duplikat Bapak Ibu.
Dan ini saya ubah ke dalam bentuk, contoh misalkan apa ya, Times New Roman ya. Times New Roman ini kan tadi feminim ya, klasik ya Bapak Ibu. Mari kita bandingkan. Oke, seperti ini. Ini juga Times New Roman, saya ganti. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, saya duplikat, saya ganti fontnya ini dengan script. Ya, dengan font script. Nah, yes. Mohon maaf Bapak untuk pemaparan materinya mungkin 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Terima kasih. Ini contoh ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang coba kita bandingkan ya. Kita bandingkan. Bapak Ibu mau pilih yang mana nih? Ini yang pertama, sans serif. Lihat kesannya, Bapak Ibu. Ada data, laporan, kemudian kita pakai font sans. Terus, yang kedua, ada data laporan kita gunakan font serif. Ada ekornya ya. Kemudian yang ketiga, laporan, kita buat laporan, dan kita gunakan fontnya ini menggunakan font script. Kalau menurut Bapak Ibu pilih yang mana? Mana yang menurut Bapak Ibu ini menjadi bagus? Aduh, mohon maaf. Nah, ya, jadi di sini Bu Evalina nomor 1. Kemudian Bu Rusyanti pilih nomor 1. Pak Wisnu nomor 2, Pak. Nah, ini Pak Wisnu mungkin lembut ya, punya perasaan yang lembut ya. Pilih nomor 2. Oke. Pak Andi pilih nomor 1. Nah, jadi Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu nanti ketika mendesain sesuatu, konteksnya tentang apa, kemudian kontennya itu tentang apa, nah ini sangat ditentukan juga oleh gimana cara kita memilih font. Ya, gimana cara kita memilih font. Oke. Di sini kan kita sudah bisa bandingkan ya, benar-benar Bapak Ibu melihat ya seperti apa kekuatan dari infografis. Nah, sehingga pemilihan font yang tepat itu juga akan berdampak secara psikologis bagi pembaca itu berkesan ya. Kita bandingkan ya. Sekali lagi. Nah, seperti ini. Oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini tips yang bisa saya berikan kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh dengan contoh-contoh yang sebenarnya tadi sudah kita diskusikan. Tidak harusnya tidak seperti ini, tapi lebih seperti ini. Nah, Bapak Ibu, saya yakin sudah paham dengan harapannya saya dan panjenengan semua ke depan jika membuat brosur ya, poster, infografis itu jauh lebih bagus, jauh lebih powerful, dan jauh lebih eye-catching ya, kemudian jauh lebih menarik dan seterusnya. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, Bapak Noval, terima kasih atas penjelasan materinya pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand, memanfaatkan fitur raise hand pada Zoom meeting ini atau bisa menulis di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand. Ada Nah, Bu Ibu, Rika. ya, Oke, Rika, silakan Bu Rika. silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Ya, maaf Pak, saya lambat masuknya. Pas, Siap. ya, nggak apa-apa. Pak, saya sebenarnya tadi cari-cari materi yang Bapak sampaikan tuh pasti ada deh, tapi saya lihat nggak ada, makanya tadi saya nanya. Bisa di-share materinya, Kak? Terus yang kedua, tadi malam sehubungan pertanyaan saya yang tadi malam, Pak, ya, kan saya penasaran. Ini kan menarik sekali ya aplikasi ini. Tapi ya itu sayangnya cuma bisa 5 desain ya kalau yang free. Nah, lalu saya mulai pikir-pikir, eh, apa bisa ya kira-kira Pak Noval ya kalau habis 5 desain saya daftar lagi dengan akun yang berbeda. Biar saya bisa bikin 5 desain berikutnya. Kira-kira gitu ya solusi itu aja sih yang saya kepikiran dari semalam. Tapi ini mohon petunjuknya. Itu aja sih Pak. Makasih ya. Oke, baik Bu Rika. Terima kasih sudah antusias dari hari pertama sampai hari ketiga ya. Nah, Ibu, untuk materi jangan khawatir, termasuk Bapak Ibu yang lain. Jadi materi untuk kegiatan kita eh, dalam pelatihan atau workshop ini ya, Bapak Ibu semuanya itu akan diberikan ke panjenengan semua. Termasuk dilengkapi dengan daftar hadir dan seterusnya. Jadi jangan khawatir kalau masalah itu. Kemudian, saya sangat setuju yang disampaikan oleh Bu Rika tadi, bahwa memang ada batasan untuk akun free, hanya 5 desain. Nah, tetapi Bu Rika memberikan solusi gimana kalau menggunakan akun baru yang bisa didaftarkan. Nah, ini juga bisa menambah ya. Jadi kalau ada 2 akun bisa jadi 10. Kalau ada 3 akun mungkin nanti lebih dari 10 atau bisa jadi 15 desain yang bisa kita apa, bisa kita buat gitu. Gitu ya Bu Rika ya. Baik, bagaimana Ibu Rika? Bagaimana sudah jelas? Iya, iya Mas. Terima kasih. Eh, saya ada banyak lihat-lihat, ada banyak desain yang memang bagus sekali untuk dicontoh seperti Pak Noval bilang tadi malam. Itu kan kita bisa lihat, lalu nanti tinggal mencari aplikasi yang bisa kita pakai yang free, tapi dengan melihat model-model yang ada di Fangate. Jadi itu sih yang saya buka-buka, cuma sayangnya ya cuma bisa 5 desain. Jadi makanya saya mikir, lebih baik saya tanya deh Pak Novalnya, apa bisa seperti ini, seperti itu. Itu aja sih Pak. Mantap, Ya, luar biasa materinya. Makasih ya Pak. oke, makasih Bu Rika. Baik, terima kasih Ibu Rika. Selanjutnya ada Ibu Rusyanti, silahkan Ibu yang raise hand. Silahkan Ibu. Bu Rusyanti, silakan. Oh, nggak bisa katanya, nggak bisa. Anu, oke nih, silakan. Silakan bisa melalui chat saja Bu. Nyamuk banyak. Oke, sebelum ke Bu Rusyanti, mungkin Mbak Sakila di sini ada Bu Nil. Selama ini buat PPT itu selalu menggunakan huruf Times New Roman. Berarti kurang tepat ya Pak untuk isi materi.
berapa sebaiknya ukuran huruf yang digunakan? Ya, Bapak Ibu, karakter sans ya, Times New Roman itu kan lebih kepada apa, feminim gitu ya. Kalau misalkan surat itu cocok. Jadi ada ungkapan surat di situ pakai Times New Roman itu cocok. Makanya surat-surat itu sering menggunakan Times New Roman. Nah, tetapi untuk dalam konteks membuat apa, PowerPoint misalkan ya Bapak Ibu, bukan tidak boleh menggunakan Times New Roman. Cuman di situ kita sesuaikan konteksnya. Kontennya ini berbunyi apa? Kontennya ini apa namanya? Berisi apa? Kalau di situ berisi tentang laporan, berisi tentang data-data, ini kan butuh font-font yang tegas, butuh font sans serif, sehingga ini jauh lebih pas. Itu ya Bapak Ibu. Nah tadi sudah ada 5 dengan karakter yang berbeda. Nah itu silakan dipahami. Insya Allah kalau itu bisa Bapak Ibu lakukan, maka sangat luar biasa. Secara prinsip Bapak Ibu, secara prinsip, judul itu dicetak tebal dan yang paling besar ukurannya. Kemudian subjudul yang paling besar nomor 2. Konten, konten atau body itu yang paling kecil ya, paling kecil. Jadi ada urutannya. Kalau semuanya dicetak tebal dan ukurannya sama, kan nggak bagus. Jadi nggak ada point of view-nya, apa yang dilihat dulu dan seterusnya. Oke, Bu Rusyanti di sini, Bapak maaf mau tanya, jenis font memakai maksimal 3 font ya untuk menghindari banyak font. Apakah warga font Arial, Arial Black, Arial Naru, apakah itu dihitung? Ya, jadi Bapak Ibu, font itu maksudnya kalau masih sama-sama Arial kan karakternya sama ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi masih masih sama. Tapi meskipun di situ kan kadang kalau Arial Naru itu lebih sempit. Gitu. Nah, ini juga membuat kurang kurang apa? Kurang pas kalau misalkan terlalu banyak font juga yang di. Jadi maksimal ya Bapak Ibu. Ini pada umumnya gitu. Sebenarnya kalau lebih dari 3 tuh ya boleh juga. Cuman itu tadi secara keutuhan informasi yang disampaikan itu nanti akan apa namanya, orang akan menganggap bahwa ini bukan satu kesatuan info yang kalau fontnya berbeda-beda. Oke. Ya, dihitungnya ya 3 font ini Bapak Ibu ya, Arial Naru, Naru Black. Meskipun karakternya sama. Oke, dari Bu Emi, Pak Noval untuk kategori presentasi saya sudah edit, tapi saya kok nggak bisa mempreview. Ya, saya tadi juga sama ya Bapak Ibu. Mungkin bisa klik share ya Bapak Ibu, kemudian klik publish. Sehingga Bapak Ibu tinggal copy linknya aja. Ya, jangan di present ya Bapak Ibu. Kalau di present kayaknya kok banyak gagal. Tapi di publish aja ya Bapak Ibu. Klik share kemudian publish. Oke, Oke itu Mbak Syakila. Baik. Baik, terima kasih Bapak Noval atas penjelasan materi pada malam hari ini dan terima kasih untuk jawabannya. Bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan bertanya pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa berdiskusi melalui WhatsApp Group 2 hari ke depan. Di sana sudah ada Bapak Noval. Bapak Ibu bisa bertanya-tanya di sana apa saja kendala Bapak Ibu. Dan yang kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu tentang dokumen, presensi, sertifikat, atau yang lainnya Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kami sudah siapkan dan kegiatan ini kami rekam Bapak Ibu dan kami akan kirimkan melalui WhatsApp group. Dan malam hari ini adalah pertemuan terakhir melalui Zoom meeting. 2 hari ke depan Bapak Ibu bisa berdiskusi melalui WhatsApp group. Terima kasih, kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum. Salam Guru Inspiratif Indonesia.
Salam guru inspiratif Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat. Ditunggu karyanya Bapak Ibu.